Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dilihat dari gambar, itu ada yang sedang menangis, ada yang sedang berdoa, ada yang sedang bahagia, ada juga yang dapat hadiah. Nah, apa sih itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita merenungkan sesaat apa itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa itu qada dan qadar. Apakah qada dan qadar sudah ada dalam kehidupan kita? Sebagaimana kita ketahui, qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang keenam. Beriman kepada qada dan qadar. Apakah sama qada dan qadar dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa sih makna qada dan qadar dan bagaimana contohnya? Nah, di sini nanti kita akan bahas satu persatu. Apa itu qada dan qadar? Apa itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kemudian apa tujuan dari pembelajaran ini? Pembelajaran ini adalah untuk memahami makna beriman kepada qada dan qadar. Kemudian untuk mengetahui apakah qada dan qadar mempunyai jenis dan pembagiannya. Lalu untuk mengetahui bagaimana mengamalkan sikap beriman terhadap qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nanti akan dijelaskan apa sih makna qada dan qadar, bagaimana jenisnya, apa aja pembagiannya, dan bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan apakah itu perlu kita amalkan atau hanya perlu kita ketahui saja? Itu ada. Apa itu beriman kepada qadar dan qadar? Itu diawali dari kata iman. Iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu imanan. Artinya percaya. Secara ringkasnya, iman adalah kepercayaan terhadap sesuatu apapun itu yang disikapkan dengan mengucapkan melalui lisan, dibenarkan oleh hati dan diamalkan dengan perbuatan. Adapun qada dan qadar adalah ketentuan Allah terhadap manusia. Qada itu bersifat tetap dan tak bisa diubah, adapun qadar itu bersifat sementara atau dapat diubah dengan usaha kita sendiri. Beriman kepada qada dan qadar adalah percaya terhadap ketentuan Allah kepada kita sebagai manusia, ada yang bersikap tetap dan sementara. Dibuktikan dengan bersikap sabar, syukur, ikhtiar, doa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jenis-jenis dari qada maupun qadar ataupun takdir itu ada dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah, maka juga disebut dengan qada. Contoh dari qada atau takdir mubram adalah misalkan kita dilahirkan dalam keadaan laki-laki atau perempuan. Adapun contoh takdir mu'allaq atau qadar itu adalah ketetapan Allah yang masih bergantung pada usaha manusia. Misalkan, jikalau ingin juara maka kita harus rajin belajar. Jikalau ingin sembuh dari sakit maka kita harus berobat dan juga berdoa serta minum obat. Nah, itu adalah salah satu dari contoh takdir mu'allaq. Takdir mubram dan takdir mu'allaq itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka bersifat dapat berubah dan juga tidak dapat berubah. Adapun sikap kita dalam menghadapi mengenai qada dan qadar ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang pertama, menerima ketetapan Allah dengan hati yang ikhlas dan lapang dada. Kedua, tidak berputus asa saat ketentuan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, tetap selalu berdoa untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
Keempat, bersyukur atas nikmat dan sabar dalam menghadapi ujian tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, itu senantiasa berbaik sangka atau husnuzon dengan apa yang sudah Allah takdirkan bahwa itu merupakan yang terbaik bagi kita semua. Itu merupakan sikap-sikap yang kita hadapi terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa nih hikmahnya beriman kepada qada dan qadar? Dengan beriman kepada qada dan qadar, itu akan memberikan hikmah kepada kita dengan hidup terasa semangat, siap bersabar dan senantiasa bersyukur serta berbaik sangka dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena kita yakin, kita percaya bahwasanya ketetapan yang sudah Allah berikan kepada kita, baik itu suatu hal yang baik ataupun hal yang buruk sekalipun, itu merupakan kebaikan bagi kita, bagi diri kita sendiri, dan menjadikan pengalaman serta pembelajaran untuk hidup di masa yang akan datang. Itulah bagian daripada hikmah beriman kepada qada dan qadar, yang mana kita sudah mengetahui bahwasanya qada dan qadar itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bersifat tetap sudah ditetapkan sejak ajali dan ada pula dapat berubah melalui usaha dan doa dari kita semua. Kemudian menumbuhkan sikap positif. Artian di sini ialah mengamalkan bagaimana bersikap yang sesuai daripada perilaku beriman kepada qada dan qadar, yaitu sabar. Sabar ini adalah tetap tenang saat kita menghadapi ujian. Yang kedua itu syukur. Syukur adalah menghargai semua yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan dan berterima kasih terhadap semuanya. Yang ketiga yaitu tawakal. Berusaha maksimal kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir itu optimis. Optimis adalah yakin bahwasanya setiap kesulitan, setiap kesusahan itu pasti ada jalan keluarnya dan sesuai dengan beban yang akan kita hadapi, kita mampu menerimanya. Itulah 4 sikap yang perlu kita jalankan di mana kita itu beriman kepada qada dan qadar. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran hari ini anak-anak, yaitu makna dari beriman kepada qada dan qadar artinya menerima terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun takdir itu terbagi kepada 2, ada takdir mubram dan ada takdir mu'allaq. Takdir mubram itu pasti dan tidak dapat berubah, dan takdir mu'allaq itu bisa berubah dengan doa dan usaha kita. Kemudian menyikapi daripada beriman kepada qada dan qadar ialah dengan sikap sabar, syukur, tawakal, dan optimis, sehingga membuat hidup kita lebih tenang dan bermakna. Lalu yang terakhir, memahami dan beriman kepada qada dan qadar itu membantu kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Karena kita percaya bahwasanya semua ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan itu merupakan ketetapan yang terbaik yang sudah Allah Subhanahu wa taala pilihkan. Sebagaimana kita sudah sering mendengar, manusia itu maha berencana. Manusia boleh berencana, tetapi pemilik segalanya tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, penutup dari pembelajaran kita hari ini adalah ketetapan Allah itu semuanya indah dan berisi hikmah. Dengan memahami hal ini, kita belajar menerima setiap kejadian dalam hidup dengan hati yang ikhlas lagi tenang, serta menghargai semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita juga belajar untuk tetap sabar saat menghadapi kesulitan maupun ujian, bersyukur atas kebaikan dan selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Maka, mari kita terapkan sikap positif seperti sabar, syukur, tawakal, dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan iman dan ikhtiar yang konsisten, hidup menjadi lebih bermakna
dan kita mampu menghadapi berbagai tantangan dengan percaya diri. Semoga materi ini bermanfaat dan selalu menjadi pengingat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, terima kasih banyak anak-anak atas waktunya hari ini. Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.